Penetapan mantan Kabadiklatkumdil Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan permufakatan jahat suap dalam kasasi Ronald Tanur membuka tabir boroknya hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung menemukan uang senilai 920 miliar rupiah ditambah dengan 51 kg emas di dalam berangkas rumah Zarof Rikar di kawasan Senayan, Jakarta pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam berangkas di rumah ZR, penyidik menemukan uang tunai dari berbagai mata uang, yaitu sejumlah lebih dari 5 miliar rupiah, 74 juta lebih dolar Singapura, 1,8 juta lebih dolar AS, 483 ribu dolar Hong Kong, dan 71.200 euro. Yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Nilai itu diakui Zarof Rikar sebagai hasil dari makelar kasus di Mahkamah Agung selama 10 tahun. 10 tahun bukanlah waktu sebentar, tetapi terlalu cepat untuk mengumpulkan uang sebanyak 920 miliar rupiah dari gaji seorang hakim atau PNS golongan tingkat tertinggi sekalipun. Lantas, dari mana uang-uang itu berasal? Yang sudah jelas adalah permufakatan jahat suap dalam kasasi Ronald Tanur. Pengacara Ronald Tanur, LR, diduga memberikan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada ZR untuk diserahkan kepada Hakim Agung yang menangani kasasi perkara Ronald Tanur. Angka itu baru 5 miliar rupiah atau belum ada 1% dari 920 miliar rupiah. Yaps, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Khohar menegaskan ada banyak perkara kasus lain yang ditangani oleh Zarof Rikar. Selain perkara permufakatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi yang saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang. Kejagung masih belum bisa menjelaskan detail perkara apa saja yang jadi target makelar oleh Zarof Rikar. Abdul Khohar menegaskan akan terus menelusuri aliran dana tersebut meski Zarof Rikar berkilah lupa maupun tidak ingat perkara apa saja yang sudah ditangani lantaran terlalu banyak dan sudah lama. Dalam pemeriksaan, tersangka juga mengaku bahwa uang tersebut terkumpul dari tahun 2012 hingga 2022. Setelah tahun 2022, perbuatan kejahatan itu kemudian tidak dilakukan lagi oleh ZR karena sudah memasuki masa purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara.